Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajar Ubaidillah Channel dengan saya Fajar Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, sebelum ajaran Islam itu masuk ke tanah Banten, pada awalnya masyarakat Banten itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh leluhur atau memuja para karuhun gitu ya. Yang mana leluhur itu atau para pendahulu itu sangat dihormati dan sangat dihargai, bahkan sampai dipuja-puja gitu ya. Nah, setelah ajaran agama Islam itu masuk ke tanah Banten dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin itu, pengaruh Islam di Banten itu semakin kuat. Nah, karena pengaruh Islam itu semakin kuat, bahkan kerajaan besar yang tadinya menguasai Banten, kerajaan Pajajaran itu harus terpaksa harus runtuh oleh Kesultanan Banten. Nah, setelah Kesultanan Banten itu menguasai seluruh daratan Banten, maka pengaruh Islam di Banten itu semakin kuat dan lebih kuat lagi gitu. Karena Banten di tangan Kesultanan Banten itu menjadi kuat, menjadi maju gitu. Bahkan pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi sebuah pelabuhan tersibuk ketiga atau kedua gitu ya, kalau nggak salah ya, setelah Selat Malaka dan di Makassar itu. Nah, karena pelabuhan itu menjadi tersibuk, proses transaksi menjadi sering gitu kan, jadi ekonomi pun semakin meningkat pada Kesultanan Banten itu. Nah, namun kepercayaan yang dulunya itu animisme dan dinamisme yang memuja roh leluhur itu memang masih harus diakui sekarang, hingga sekarang di Banten itu memang masih erat, masih dipegang teguh oleh masyarakat Banten ya. Yang mana jika teman-teman itu main ke Banten, ke daerah Banten, ke daratan Banten lah gitu ya, pasti teman-teman akan menemukan banyak sekali makam keramat. Makam-makam yang dikeramatkan. Nah, biasanya makam-makam yang dikeramatkan ini adalah makam-makam orang-orang yang sultan, orang-orang yang ulama, orang-orang besar lah, pokoknya orang-orang yang memang di masa hidupnya dia bermanfaat sekali gitu. Maka karena dia bermanfaat semasa hidupnya, karena dia berjasa bagi Banten, sehingga orang-orang ini setelah meninggal pun itu di makamnya dikeramatkan. Tentu tujuannya bukan untuk dipuja seperti pada tradisi-tradisi dulu, bukan. Namun tujuannya itu untuk menghargai jasa-jasa dari orang-orang yang pendahulu itu gitu. Nah, saking banyaknya di makam-makam keramat di tanah Banten itu mungkin tidak terhitung. Namun di sini di video ini ya, kita tidak akan membahas soal makam keramat. Saya tidak akan membahas makam keramatnya. Saya tidak akan membahas wisata religinya. Namun saya akan membahas pengemis yang selalu ada di setiap wisata religi atau di setiap tempat-tempat penziarahan gitu. Pernahkah kalian melihat ke satu tempat wisata religi atau tempat penziarahan gitu, itu tidak ada pengemisnya? Pengemis itu atau di bahasa Pandeglang itu baramayan. Baramayan itu, yang tukang baramayan itu di tempat penziarahan atau tempat wisata religi itu pasti ada. Tempat-tempat wisata religi yang sudah mungkin terkenal itu pasti ada baramayannya. Itu pasti ada pengemis-pengemisnya. Jadi kenapa sih di setiap tempat ziarah atau tempat wisata religi itu banyak sekali pengemisnya, banyak sekali orang yang minta-minta? Nah, kita akan membahasnya lebih lengkap lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja. Langit angkep pakidulan gumuruh ombak nu nyaksi ngoceak sapanjang jalan pasir besi pajaratan. Oke teman-teman, kemarin itu saya menemukan sebuah peristiwa yang bagi saya itu lucu sekali ya gitu. Nah, jadi kemarin itu saya berdua dengan teman saya sowan ke Banten Lama atau ke Masjid Agung Banten ya.
Jadi sebelum saya berziarah di sana, saya terlebih dulu makan di sebuah warung gitu ya dengan teman saya. Nah, ketika saya sedang makan, ada dua orang yang lewat. Dia membawa apa namanya, yang kayak ini nih, kalau kalau misalkan orang yang lumpuh gitu ya, dia pakai tongkat gitu. Namun si tongkatnya itu dia tidak dipakai, dia dijinjing aja gitu si tongkatnya. Namun di kakinya dia dikasih perban gitu. Jadi saat saya melihat dia eh, sedang menjinjing si tongkat itu, tidak dipakai sebagaimana mestinya gitu kan, yang sedangkan kakinya itu jelas-jelas diperban, yang mana dia itu ingin menunjukkan bahwa kakinya itu sedang tidak baik-baik saja gitu kan, namun dia bisa berjalan dengan lancar gitu. Namun setelah saya perhatikan dari jauh, ketika dia sudah jauh, dia berpura-pura lagi gitu, dia berpura-pura lagi pincang-pincangan gitu. Nah, di sini saya merasa kaget dan miris sekali gitu. Ada orang seperti itu, dia itu masih muda, badannya juga masih kuat, namun dia kok bisa gitu berpura-pura pincang seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik. Kenapa di setiap tempat wisata religi atau tempat ziarah itu banyak sekali pengemisnya gitu kan? Ya mungkin para pengemis ini dia melihat ada kesempatan di sana. Yang mana kita tahu bahwa orang-orang yang datang untuk berziarah, orang-orang yang datang ke tempat-tempat wisata religi itu biasanya adalah orang-orang yang memang mempunyai niat yang baik gitu. Apalagi kan itu tempat ziarah atau tempat-tempat wisata religi itu kita identikan dengan sebuah tempat di mana itu apa sih namanya, berkesinambungan gitulah dengan yang namanya sedekah gitu. Jadi para pengemis ini dia melihat ada kesempatan di sana, bahwa orang-orang yang datang ke sana itu pasti akan sukarela mengeluarkan uangnya untuk bersedekah gitu ya kan. Sederhananya seperti itulah. Ya saya pun mungkin sama ya, ketika saya datang ke tempat wisata religi atau ke tempat-tempat ziarah, itu keinginan untuk bersedekah itu pasti meningkat. Nah, terlepas dari pengemis itu hanya akal-akalan saja atau memang pengemis itu tidak mampu, apapun yang kita sedekahkan, apapun yang kita berikan, itu akan tetap menjadi pahala untuk kita. Kita akan tetap menjadi orang mulia ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, secara ikhlas. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, ketika kita memberikan sesuatu secara ikhlas, maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Namun, apakah yang kita berikan itu akan berimpact baik kepada mereka? Atau justru malah itu menjadi sebuah kebiasaan yang menjadikan mereka itu bergantung kepada pemberian orang lain, sehingga mereka itu malas untuk mencari uang, sehingga mereka itu malas untuk bekerja keras, sehingga itu apa namanya, mengikis semangat mereka untuk tidak berusaha untuk mencari uang apa namanya, dalam jalan bekerja itu. Apakah mereka akan terbiasa dengan seperti itu? Karena mereka sudah terbiasa dengan bergantung kepada orang lain, karena mereka terbiasa hidup dengan mudah mendapatkan uang, sehingga bagi beberapa orang mengemis itu menjadi sebuah profesi, menjadi sebuah pekerjaan bagi mereka. Bahkan kita juga sering dikagetkan oleh beberapa berita gitu ya, yang memberitakan bahwa beberapa pengemis itu sempat dikabarkan penghasilannya itu melebihi pegawai negeri sipil. Kan ini mencengangkan sekali gitu kan. Bahkan ada beberapa berita yang memberitakan pengemis itu di kampung halamannya dia punya kerbau, dia punya sapi, dia punya rumah. Namun di daerah lain dia menjadi pengemis. Namun hasil dari pengemis itu dia dikirimkan ke kampung halamannya kan. Kan ini ngaco gitu. Ini kan aneh gitu kan. Jadi saya harap sih kita bisa bijak mana orang yang memang pantas untuk diberikan bantuan dan mana orang yang tidak. Jangan sampai orang-orang yang saya temukan di sana itu, yang tadi saya ceritakan di awal video itu, yang dia cuma pura-pura pincang itu, dia mendapatkan sedekah dari kita gitu. Ya tidak masalah, sedekah itu kan bebas gitu kan ya. Sedekah itu ya mau sama orang miskin, ya mau dia pura-pura, dia itu kan urusan dia dengan Tuhannya ya. Walaupun kita memberikannya, walaupun dia pura-pura ataupun dia benar, ya kita tetap akan menjadi orang baik dan kita akan tetap mendapatkan pahalanya gitu kan. Tapi kan dunia ini tidak semudah itu, tidak segampang kata-kata itu akan ada dampak buruknya
dan itu secara tidak langsung dan tidak terasa bakal terasa di kehidupan sosial kita. Makanya kenapa negara kita ini tidak maju ya seperti itu. Banyak orang-orang malas untuk bekerja, untuk mencari uang karena mereka bergantung pada pemberian orang lain. Gitu. Namun di sini juga kita tidak bisa di sini juga kita tidak bisa maido gitu ya. Ya memang untuk saat ini kita hidup di zaman yang serba sulit. Memang walaupun mereka misalnya pengemis itu memang akal-akalan atau memang mereka memang benar-benar tidak mampu, ya kalau mereka disuruh bekerja ya kerja apa? Karena kan lulusan sarjana aja sekarang itu banyak yang menganggur. Lulusan yang sekolah saja itu sudah banyak yang nganggur. Apalagi mungkin mereka yang tidak pernah mencicipi bangku sekolah gitu. Ya mereka kerja apa juga. Kan kita juga tidak bisa maido juga gitu kan. Tapi ya tentu saja minta-minta itu jangan dijadikan kebiasaan. Gitu. Ya walaupun ya di sini kita mendapatkan menemukan dilema juga ya. Namun yang terpenting aktivitas mengemis ini jangan sampai mengganggu ketertiban wilayah wisata religi itu. Karena yang saya lihat di beberapa tempat wisata religi atau penziarahan itu banyak sekali pengemis dan itu membuat apa ya namanya kabut dan itu merusak pemandangan itu tidak apa ya namanya jadi itu merusak estetika tempat itu sendiri gitu. Ya walaupun memang sebenarnya mungkin mereka itu tidak mampu atau mereka itu orang-orang yang terlantar, ya seharusnya negara turun tangan untuk itu. Karena orang atau masyarakat yang terlantar, orang-orang tidak mampu atau fakir miskin itu adalah dipelihara oleh negara gitu. Ya maka dari sini kita harus saling introspeksi diri dan harus bercermin diri mana tanggung jawab kita dan mana banyak sekali orang yang terlantar di kita dan itu harus dibina oleh negara. Dan ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan mungkin mereka juga meminta-minta bukan karena keinginan mereka juga meminta-minta karena keterpaksaan keadaan mereka yang tidak mampu untuk mencari kerjaan, mereka tidak mampu bekerja gitu. Tapi saya mohon jangan sampai berpura-pura, jangan sampai pura-pura pincang, jangan sampai pura-pura apalah gitu. Itu kan ya kalau mau minta-minta ya sudah minta-minta saja, tapi jangan berpura-pura gitu. Itu kan jadi salah juga gitu kan. Kita menemukan dilema di sini. Jadi saya harap sih saya hanya bisa menyampaikan bahwa kita itu harus introspeksi diri, bahwa kita juga bersedekah harus tetap saja kita harus bersedekah tapi dengan cara berpikir yang rasional juga. Maksudnya apakah itu akan bermanfaat juga untuk dia atau tidak. Kalau sedekah kita hanya untuk menjadikan mereka malas, ya sebaiknya berikan mereka ya apalah gitu ya. Yang penting tidak menjadikan mereka terbiasa dengan bergantung kepada pemberian orang lain gitu kan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bermain atau pengemis yang biasa kita temukan di tempat-tempat wisata religi atau tempat-tempat ziarah gitu kan. Dan mungkin ini harus kita benahi agar mungkin wisata-wisata religi kita itu semakin maju, semakin bersih, tertib, dan indah dipandang gitu kan. Dan saya harap dan saya juga berdoa semoga orang-orang yang melakukan ngemis ini sebagai profesi mereka agar segera mendapat pekerjaan yang layak, agar mereka juga bisa menghidupi keluarga mereka dengan baik, dengan layak, dengan sehingga mereka bisa hidup dengan bahagia gitu kan. Saya yakin mereka juga hidup begitu bukan karena keinginan mereka juga begitu karena memang keterpaksaan keadaan mereka yang memang tidak bisa mencari pekerjaan. Jangankan mereka, sarjana saja banyak yang menganggur, anak-anak sekolah yang lulusan sekolah saja itu banyak yang menganggur gitu kan. Ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, yang penting itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin ada salah-salah kata saya yang bisa menyinggung teman-teman semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini demi kebaikan kita semua juga, karena kita juga kan Banten itu kan mempunyai cita-cita untuk memajukan wisatanya. Jadi bagaimana wisata kita akan maju,
sedangkan masalah-masalah seperti ini tidak bisa atau tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu kan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, saya Fajrul Ubaidillah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.